selamat pagi. Tentu kita bersyukur dalam kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah pagi kita. Mari kita persiapkan hati. Kita puji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 42. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Oh Tuhan Asima, oh Tuhan Asima, saya siroham Diau Tuhan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih-Mu ya Allah, patut kami syukuri. Dan pagi hari ini kami berterima kasih karena karya Tuhan sangat besar telah terjadi atas kami. Tuhan menyertai kami saat tidur. Tuhan juga yang telah penuh kuasa membangunkan kami menyongsong hari ini. Kami sambut Engkau Tuhan lewat firman. Amin. Pembacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Sekarang kami tahu. Firman Tuhan ini seolah-olah ingin mengajak kita dalam sebuah proses perjalanan hidup. Sekarang kami tahu ada masa-masa lalu, ada masa-masa yang telah dilewati dengan segala sesuatu suka dukanya. Dan memang itulah beriman yang benar itu. Beriman itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Tetapi memang betul-betul dan kita yakini beriman kepada Tuhan pencipta segala sesuatu adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali dan dia juga yang menuntun kita hingga akhirnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apakah yang bisa kita hayati sebagai bukti dari hidup kita bahwa memang kita melewati sebuah proses yang panjang berjalan bersama Tuhan? Tentu banyak hal, termasuk proses pertumbuhan kita, kehidupan kita, alam lingkungan kita. Tetapi tentu tidak kalah penting bahwa tidak sedikit hal yang boleh terjadi saat ini adalah belum pernah terjadi pada masa-masa lalu. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan pencipta alam semesta, kita tidak boleh berpisah dengan di mana Tuhan hadir pada setiap waktu. Saudara-saudaraku, tentu apa yang diharapkan oleh firman Tuhan ini dalam sebuah pengenalan, walaupun lewat proses yang panjang, tentu ada melahirkan pengakuan bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Saudara-saudaraku, ini diperhadapkan menjadi bahagian pengakuan bagi orang yang telah menerima Allah. Tidak perlu bertanya kepada Allah, tetapi Dia menerimanya.
betapa sangat spesifiknya hal beriman. Teristimewa ketika iman itu mengajak kita menerima segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Percaya segala sesuatu walaupun kita belum melihatnya, belum mencapainya. Tetapi beriman yang benar itu ialah percaya akan karya-karya Tuhan. Saudara-saudaraku, manusia sebagai ciptaan Allah diajak menyaksikan sekarang, diajak menghayati saat ini. Tentu pertanyaan, apakah yang kita saksikan? Apakah yang kita hayati? Jangan kita abaikan, saudara-saudara. Bahwa sesungguhnya apa yang kita saksikan hari-hari banyak sekali hal yang indah. Banyak sekali hal yang mengejutkan kita. Dan tentu di sana apa yang diharapkan oleh firman Tuhan ini terjadi sekarang, menyadarkan kita. Maka yang terindah ialah ucapkan syukur dengan hal-hal yang besar itu yang bersumber dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang disaksikan oleh firman Tuhan ini adalah sebuah kesaksian pertumbuhan iman yang semakin dewasa, yang semakin menjadi. Sekalipun mempercayai karya-karya Tuhan itu tidak bisa kita lepaskan. Apa yang dihayati oleh penginjil Injil Yohanes ialah bahwa semakin disaksikan dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, ialah bahwa sesungguhnya dalam diri Yesus pun ditelusuri semua peristiwa-peristiwa kehidupan kita itu. Yesus berbicara tentang alam, Yesus berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, Yesus berbicara tentang hewan, Yesus berbicara tentang sendi-sendi kehidupan manusia. Apakah hal kegembiraan? Apakah hal kesedihan? Apakah hal-hal yang belum kita dapatkan, di mana kita berpengharapan? Walaupun sebetulnya mengenali kasih Tuhan itu memang digambarkan bahwa hadirnya Yesus ke tengah-tengah dunia semata-mata harus kita hayati dalam segala hal ikhwal peristiwa yang dihadapinya. Kalau orang percaya harus menerima kehadiran keilahian Kristus itu di kayu salib, karena memang demikianlah rencana Tuhan. Tetapi orang percaya akan menerima menghayati itu sebagai kekuatan dalam berbagai hal yang menyalibkan kita, yang membuat kita menjalani hal-hal yang sulit. Dan lewat peristiwa salib itu, maka segenap orang percaya menerima kekuatan dalam pengorbanan. Demikian juga pada bagian lain ialah ketika Allah menjenguk orang sakit, bertemu dengan orang yang sedih, termasuk orang yang sedang dirundung duka. Tetapi apa yang dihadirkan oleh Yesus di sana ialah dengan lemah lembut dia berkhotbah tentang penghiburan. Dia akan mengangkat luka-luka yang sedang bersedih. Dan orang percaya menerima itu sebagai bukti kehadiran Tuhan. Pada bagian lain, sesungguhnya pada akhirnya orang percaya mampu menceritakan kehadiran Tuhan itu dengan kenyataannya yang ada sekarang. Dan bukankah orang percaya dapat menceritakan kehadiran Kristus itu dengan sangat dekat? Coba kita bayangkan ketika lagu-lagu rohani kita mempunyai syair tentang Yesus kawanku yang sejati. Bukankah itu bentuk kemesraan Tuhan yang hadir dalam kehidupannya sekarang? Ada lagi judul lagu yang sangat unik, Yesus kekasih jiwaku. Nampaknya di sana ada hubungan kasih mesra, tetapi sesungguhnya ada di sana kedekatan yang tidak bisa diabaikan. Karena memang kemesraan Kristus itu datang begitu rupa menemani orang yang melantunkan lagu itu. Pada bagian lain juga dalam lagu-lagu rohani kita ada dalam bahasa Batak, isi dua lihalita
Yesus kawan yang sejati. Tentu ketika orang percaya menyanyikan ini, disitulah saat dia nyanyikan itu, ada Tuhan sebagai sahabat yang sejati menyertai dia. Pada bagian lain juga kita bisa hayati misalnya dalam syair-syair yang sangat menuntun kita menyeberangi tahun, menyeberangi hari, memasuki malam, terlebih-lebih menyongsong setiap perubahan hari. Maka firman Tuhan ini menyegarkan kita. Sekarang kami tahu bahwa setiap pertemuan kita dengan waktu-waktu yang Tuhan beri, saat itu kita disadarkan Tuhan ada. Kita mengetahui rancangan Tuhan adalah rancangan damai. Dan hari ini mari kita lalui. Ada kepercayaan kita yang tulus. Tidak hanya dari dasar kita tahu, tetapi Tuhan mengetahui kita. Tuhan mengetahui hidup kita. Tuhan mengetahui keluarga kita. Tuhan mengetahui dunia ini. Dan Tuhan merencanakan hal-hal yang indah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 309. Biar ku tumbuh di batang. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami menerima sabda-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah beriman dengan semakin bertumbuh. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan, banyak cobaan. Bersama Tuhan Yesus Kristus, pokok iman sejati kami. Yakinkan kami Bapa, ada tujuan hidup kami berjalan bersama Tuhan. Berkati semua orang percaya, berkati negara, berkati pemerintah kami, berkati seisi keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, menyambut pagi ini, mempersiapkan kita, kami tambahkan pengumuman bahwa tanggal 21 hari Kamis yang akan datang kita melaksanakan ibadah, yaitu pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebagaimana biasa, kita akan ikut dalam channel HKBP Pangkal Pinang dengan live streaming. Kita akan masuk dalam waktu yaitu pukul 9 tepat. Sebagaimana biasa kita siarkan lewat gereja, dan kami mohon lewat tata ibadah yang telah kita sajikan dapat membantu kita. Demikian saudara-saudaraku, boleh saling berbagi dalam informasi. Kiranya pelayanan gereja kita
semakin berbuah. Terpujilah Tuhan, kasih Yesus menyertai saudara-saudara. Terima kasih. Yesus, hai